Ada yang bilang bahwa nasab itu seharusnya kan ditulis juga dari jalur perempuan. Kenapa nasab keturunan Nabi antara jalur lelaki dan perempuan tidak setara? Tapi tunggu, saya punya dua macam cerita. Pada suatu malam pengantin, Sayyidah Zainab binti Abdullah bin Husain, cucu dari Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang artinya dia adalah cucu buyut Nabi Muhammad, berdiri di kamar pengantin menghadapi seorang budak yang mencoba mengikat tangannya. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 180-an Hijriah. Harun ar-Rasyid, Khalifah Abbasiyah kelima yang berkuasa di tahun 169 hingga 193 Hijriah, yang kelak namanya akan terkenal dalam cerita 1001 Malam, memutuskan dia menginginkan Sayyidah Zainab sebagai istri. Sayyidah Zainab menolak berkali-kali, tapi akhirnya pernikahan tetap dipaksakan. Jadi di malam pengantin itu, ketika seorang budak berusaha mengikatnya, Sayyidah Zainab menendang si budak itu. Keras sekali, tulang rusuk budak itu pun sampai patah. Harun ar-Rasyid menceraikannya keesokan harinya tanpa pernah menyentuhnya sama sekali. Akhirnya, Sayyidah Zainab mendapatkan julukan Zainab Lailah atau Zainab Satu Malam. Ada Zainab yang lain, yaitu Sayyidah Zainab binti Muhammad bin Abdullah, putri dari Sayyid Muhammad Nasruzakiyah, seorang pemimpin pemberontakan keturunan Imam Hasan bin Ali yang wafat melawan pasukan Abbasiyah sekitar tahun 145 Hijriah di Madinah. Hari ini, taruhlah seperti itu, dia harus menikah dengan Muhammad bin Abdullah bin Muhammad, putra khalifah pertama Abbasiyah. Bibinya memprotes. Kemarin kalian membunuh ayahnya, dan hari ini kalian menikahinya. Akhirnya, pernikahan itu tetap terjadi. Coba perhatikan, pada abad pertama dan awal abad kedua Hijriah, perempuan Alawiyin, keturunan Imam Ali dan Sayyidah Fatimah, menikah dengan bebas ke klan-klan Arab terpandang lainnya. Mereka menikah dengan Bani Makhzum. Mereka juga menikah dengan Banu Abbas, rival politik mereka sendiri. Legitimasi melalui garis ibu yang disebut matrilineal masih cukup dihargai di masa itu. Imam Hasan dan Imam Husain, cucu baginda Nabi itu akhirnya disebut sebagai garis keturunan termulia atau syarif. Justru karena mereka itu terhubung ke Nabi dari dua sisi, ayah dari Imam Ali dan ibu dari Sayyidah Fatimah. Tapi setelah revolusi Abbasiyah pada tahun 133 Hijriah, sebuah kudeta berdarah yang menggulingkan dinasti Umayyah dan membawa klan Bani Hashim ke kekuasaan, sesuatu berubah secara fundamental. Sejauh yang saya teliti, sejak akhir abad kedua Hijriah, pernikahan perempuan Alawiyin keluar kelompok itu menurun tajam. Mengapa? Karena legitimasi sekarang, di waktu itu ya, hanya mengakui garis ayah atau patrilineal, bukan lagi melalui garis ibu. Dan jika legitimasi hanya melalui ayah, maka perempuan Alawiyyin yang menikah keluar berisiko mengalirkan status ke klan yang lain. Anak mereka akan punya klaim yang cukup ambigu. Alawiyyin dari ibu dan non-Alawiyyin dari bapak. Solusi dari perspektif sistemiknya adalah pembatasan pernikahan. Akhirnya perempuan Alawiyyin sebaiknya menikah dengan laki-laki Alawiyyin. Statusnya tetap jelas, batasnya juga tetap terjaga. Muncul institusi yang disebut dengan Niqobah, semacam kepala keluarga Alawiyyin yang bertanggung jawab mengawasi silsilah dan pernikahan. Menurut ahli fikih besar dari mazhab Syafi'i, yaitu Abul Hasan Al-Mawardi, yang wafat sekitar tahun 450 Hijriah, dia menyatakan bahwa tugas seorang nakib atau pemimpin nikobah ialah termasuk mengawasi pernikahan janda Alawiyyin untuk memastikan mereka tidak menikah dengan pria yang tidak setara atau kafaah dalam istilah hukum Islam. Teresa Benheimer memiliki istilah ini, namanya boundary maintenance, yaitu cara menjaga batas genealogis. Bukan unik untuk keluarga baginda Nabi. Setiap aristokrasi darah itu punya cara yang serupa. Dan mekanisme ini ternyata punya jejak sampai hari ini. Singapura sekitar tahun 1905, seorang reformis bernama Muhammad Rashid Ridho itu pernah berdebat dengan ulama Hadrami, namanya Said Umar bin Muhammad Al-Attas. Mereka berdua berdebat tentang bolehkah perempuan Sayyid, gelar untuk keturunan Nabi, menikah dengan pria non-Sayyid dari India. Akhirnya komunitas Hadrami itu pecah karena pertanyaan ini. Ini bukan tentang siapa yang benar atau siapa yang salah. Ini tentang pertanyaan sejak kapan ada sistem keturunan Nabi itu dijaga dengan ketat hanya dari jalur lelaki.
termasuk memakai sistem kafa'ah, sumber yang paling mendekati awal Islam tidak banyak. Namun yang pasti, sejak era Abbasiyah dan pendirian Naqabatul Ashraf di masa itu, pencatatan seperti ini sudah jadi aturan negara.